Bayangkan ketika sebuah negara dijual dengan kupon. Kedengarannya seperti lelucon, tapi itulah yang terjadi di Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Ketika tirai besi itu roboh, jutaan rakyat Rusia bangun di dunia yang sama sekali baru, dunia yang kacau, tidak pasti, dan penuh dengan ketakutan. Harga barang pun lonjak gila-gilaan, tabungan mereka tiba-tiba tak bernilai, pekerjaan lenyap begitu saja, dan di tengah kekacauan itu, pemerintah datang membawa harapan baru, kupon privatisasi. Setiap warga mendapat selembar kertas kupon. Katanya, ini tiket menuju masa depan. Simbol bahwa rakyat punya bagian dari negara mereka sendiri. Untuk pertama kalinya, rakyat bisa menjadi pemilik perusahaan besar yang dulu dikuasai oleh negara. Tapi, kenyataannya jauh dari itu. Banyak yang bahkan tidak mengerti apa privatisasi. Kupon-kupon itu akhirnya dijual murah, kadang hanya ditukar dengan sebotol vodka. Namun, di tengah kekacauan selalu ada yang melihat peluang. Beberapa orang yang berani dan tanpa banyak hati nurani melangkah maju. Mereka membeli kupon rakyat satu persatu, mengumpulkannya dalam jumlah besar, lalu mengambil alih perusahaan-perusahaan negara yang dulu menjadi kebanggaan Soviet. Dalam hitungan tahun, mereka berubah dari orang biasa menjadi miliarder. Dunia mulai mengenal mereka dengan satu nama, oligark Rusia. Mereka, para oligarki, bukan sekedar kaya, namun mereka juga berkuasa dengan televisi, uang, dan minyak. Mereka mengendalikan opini publik, bahkan mempengaruhi keputusan politik. Puncak pengaruh mereka terjadi pada tahun 1996. Saat itu, Presiden Boris Yeltsin berada di ujung kekalahan. Popularitasnya jatuh, rakyat kecewa, dan para oligark tak mau kehilangan pelindung mereka di Kremlin. Mereka bersatu, menggunakan televisi untuk kampanye besar-besaran, dan menguncurkan miliaran rubel demi satu tujuan, menyelamatkan Yeltsin. Dan para oligarki pun berhasil. Boris Yeltsin menang. Sejak hari itu, oligark benar-benar menjadi raja di balik layar. Tapi, roda sejarah berputar begitu cepat. Pada tahun 1998, krisis finansial menghantam Rusia. Bank-bank kolaps, ekonomi hancur, rakyat marah, dan dari runtuhan itu muncullah sosok baru, seorang mantan agen KGB yang pendiam, tenang, tapi berbahaya. Dialah Vladimir Putin. Awalnya, para oligark mengira mereka bisa mengendalikan sosok Putin seperti dulu mereka mengendalikan Yeltsin. Tapi mereka salah besar, karena kali ini justru Putinlah yang mengendalikan mereka. Pesannya sederhana, namun tajam. Kalian boleh tetap kaya, tapi jangan pernah ikut bermain politik. Dan hasilnya terlihat jelas. Para oligark pun menyerah. Ada yang dipaksa menyerahkan medianya, ada yang melarikan diri, dan yang terlalu berani menantang, pada akhirnya pun berada di balik jeruji besi. Cerita ini seperti yang ditulis oleh David Hoffman dalam bukunya The Oligarchs. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah negara dijual lewat kupon, tentang bagaimana televisi dan uang bisa menyelamatkan seorang presiden, dan bagaimana seorang pemimpin baru menutup bab terakhir era oligarki. Karena di Rusia pada tahun 1990-an, siapa yang memegang brankas dan remote TV, dialah yang menguasai negeri. Dari kisah Rusia, Indonesia harus belajar bahwa oligarki tidak tumbang hanya dengan kemarahan, tetapi dengan keberanian seorang pemimpin yang memilih berpihak kepada rakyat, bukan pada kekuasaan. Pemimpin yang tidak tunduk pada uang, pemimpin yang tidak takut kehilangan jabatan, dan tidak gentar menantang mereka yang mengira negeri ini bisa dibeli. Sebab sejarah selalu sama, ketika kekuasaan dan harta berjalan beriringan, hanya keberanian yang lahir dari nurani yang mampu mengubah arah bangsa. Saya Atari Farani, salam dari Moskow.